Hai, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk single dari Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. General reading tidak resonate untuk semua Virgos. Vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Di sini sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan, Oracle Decks, Oracle Wisdom, Clarify energi, dan bottom of the deck. Nanti kita lihat energinya seperti apa untuk Virgos. Kita mulai. Virgos, apa kabar? Apa kabar? Ini untuk tanggal 1 sampai 15 April ya, 2019. Saya melihat di sini ada cinta baru untuk Virgos ya. Mungkin di Maret ke belakang ya, ini di masa lalu. Ada yang memberi pesan cinta. Ngajak ketemuan. Setelah bertemu, ini tidak sendiri, bertemunya beramai-ramai dengan sahabat, dengan teman-teman. Kemudian salah satu di antara kalian mengungkapkan perasaan cinta. Di sini saya melihat di sini ada kebingungan dalam diri kamu ya Virgos. Kamu bingung. Ada overthinking di sini, ada Nine of Swords ya. Ada overthinking cukup berlebihan di sini tentang kegagalan di masa lalu. Ini ada energi yang sama. Bagaimana tentang kamu stuck, tentang kegagalan kamu di masa lalu. Jadi mungkin sekitar November ke belakang ya, 2018, ini hubungan kamu berakhir dengan seseorang yang tadinya kamu harapkan untuk bisa bersama ya. Saya melihat di sini hubungan yang dari November ke belakang itu hubungannya tidak sebentar, cukup lama. Ya, ini ada soulmate connecting. Kamu tertahan di sana, hati kamu masih di sana, masih dengan cinta masa lalu kamu itu. Kemudian di Februari ke belakang, Maret ke belakang itu, mungkin dari Januari ke Maret itu ada cinta baru. Nah, ini energinya. Cinta baru, dia memberi pesan cinta di sini. Ada unconditional love. Dia jumping the gun, dia speak up. Di sini dia bilang dia mencintai kamu. Dan dia cukup tahu bahwa kamu pernah gagal dengan cinta masa lalu kamu. Dia cukup tahu kamu stuck dengan cinta masa lalu kamu. Dan di sini dia bilang, kalau kamu ingin bersama dengan saya, maka bagaimana kalau kita menikah saja? Pacarannya nanti setelah menikah. Nah, ini yang dia bilang. Tapi kamu bingung di sini karena kamu masih tertahan di masa lalu. Ya, hati kamu masih di sana. Di sini ada Capricorn, Taurus, and Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Energi yang cukup kencang adalah energi dari Cancer, Pisces, Scorpio, dan juga Taurus. Di sini energinya Diva, Major Arcana. Ya, so ini cukup kuat tentang cinta baru datang menghampiri, tapi hati masih tertinggal pada cinta masa lalu. Dan di sini ada The Arrow Master, ini tentang hunting the mark, intention, detachment. Ini tentang sesuatu yang dilakukan tepat sasaran. Ya, sepertinya ini untuk yang pasangan kamu, yang cinta baru kamu, yang menawarkan hubungan yang sangat stabil dan sangat to the point. Dia perjuangkan itu. Ya, dia menunjukkan kesungguh-sungguhan dia untuk kamu. Tanpa basa-basi, dia langsung pada tujuan. So ini energi tentang menginformasikan atau memberi saran bahwa ketika melakukan segala sesuatu penuh dengan pertimbangan dan resiko, tapi di sini cukup tepat sasaran.
ya, mengenai titik keinginan dan harapan. Kamu ingin sekali menikah, tapi karena cinta masa lalu kamu menyakiti kamu, sehingga di sini belum terlalu pulih dengan proses healing, masih luka di hati. Ya, sulit untuk melupakan luka di hati dan juga cinta di hati. Ya, so ini di masa lalu. Kita lihat energi di masa sekarang ada Cancer, Pisces, Scorpio. Sepertinya kebanyakan dari Virgos connecting ini dengan mereka ya. Ada juga Capricorn di sini. Ada Aquarius. Juga ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Energi Cancer, Pisces, Scorpio cukup mendominasi Major Arcana. Saya melihat di sini ada proses healings dalam kesendirian kamu, terutama yang punya energi divine feminine ya. Ada the stars ini tentang healings. So saya melihat kamu memanifest healings tersebut. Jadi kamu berusaha healings yourself with your self power ya. Jadi kamu tahu bahwa ketika kamu sendiri, kamu belajar untuk menyembuhkan luka di hati kamu. Ya, ini saya melihat cukup kuat. Kamu lebih sering menyendiri ya di masa sekarang ini di April. Saya melihat di sini kamu merasa seperti ini. Kondisi pulih kamu ya. Kamu pulih ini belum terlalu stabil karena up and down ya, situasinya masih up and down. Saat kamu bersama dengan teman-teman, kamu merasa sudah tidak ada lagi luka di hati kamu, tapi ketika kamu sendiri masih terasa kesakitan dalam diri kamu tentang luka di masa lalu, dan masih ada rasa kecewa, rasa dendam yang tenggelam di hati. Itu kamu simpan sendiri. Jadi ini up and down ya. Jadi memang belum stabil. Ketika kita terluka terlalu dalam tentang cinta kita, hati kita, ya. So itu yang tidak mudah dilakukan karena ini lama hubungannya terjalin dengan cinta masa lalu. Saya melihat di sini masih labil ya, belum stabil. Dan sebenarnya kamu ingin menjalin hubungan atau memanifest hubungan dengan cinta baru ini yang datang di bulan Januari, Februari, kalau tidak Maret ini ya, ke belakang ini. Tapi karena pernah terluka, maka di sini ada rasa takut yang cukup kuat ya. Jadi kayak takut untuk memulai hubungan karena takut terluka. Ya, kamu sering kena panic syndrome ya. Ya, ketakutan dengan kenyataan. Saya melihat di sini ini ada luka ya di hati. Kamu belajar bertemu dengan banyak orang untuk menyembuhkan luka di hati kamu. Kamu menjauhi situasi di mana kamu sendiri. Karena saat sendiri ini ada rasa dendam yang cukup kuat dalam diri kamu terhadap cinta masa lalu. Ya, di sini ada Aquarius juga ternyata ya, energi Major Arcana. Mungkin kamu bisa connecting juga ini dengan Aquarius. Dan saya melihat kamu bekerja keras di sini untuk bisa stabil, untuk bisa move on. Ya, dan pada akhirnya kamu menyerah. Saya melihat di sini kamu stabil, tapi masih ini ya, up and down. Belum stabil benar untuk ketika kita benar-benar pulih, maka sudah tidak ada lagi kebencian, sudah tidak peduli lagi dengan masa lalu. Itulah kita pulih. Jadi walaupun kita mengingat masa di mana mereka melukai kita, tapi itu tidak membuat kita
marah, tidak membuat kita dendam, karena kita sudah pulih, sudah tidak ada bahasa anak sekarang apa namanya, bahasa gaulnya itu udah nggak ngaruh, nggak ngepek gitu loh, nggak ngaruh, udah nggak pengaruh lagi dengan apapun dia mau ngapain atau kita ingat, kita lihat fotonya, itu tidak pengaruh sama sekali. Tapi di sini saya melihat masih up and down ya, situasi kamu masih fluktuatif nih di hati, karena masih ada the devil di sini. Memang tidak mudah, hubungan ini sudah lama terjalin ya. Dan di sini ada Queen of Light, ini tentang illumination, enlightenment, and celebration ya. Percaya dengan kemampuan atau cahaya dalam diri kamu, your inner voice, tentang self power kamu bisa melewati semua itu ya. Masa dimana kamu terluka, kamu bisa melaluinya. Jadi tidak mungkin inilah prosesnya untuk melepaskan energi the devil, tidak mudah. Kita lihat energi di masa depan ada Capricorn, Taurus, and Virgos, Libra, Gemini, Aquarius, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Energi yang mendominasi adalah Capricorn, Taurus, and Virgos, Leo di sini, Sagittarius, Aries, dan Libra, Gemini, Aquarius. So saya melihat di sini kamu berhasil menyeimbangkan, dan kamu berhasil untuk healing ya di masa depan. Saya melihat cukup kuat, Virgos, kamu berhasil meninggalkan perasaan cinta kamu, luka hati kamu di masa depan. Saya melihat di sini cukup kuat, ada keseimbangan. Di sini ada kestabilan secara materi dan secara emosional. Cukup kuat di sini. Kamu menerima cinta baru ini yang datang di Januari ke Maret ya. Dia sangat senang ya di sini. Karena ketika dia merasa kamu tidak menerima dia, ini dia cukup sedih ya. Beberapa ini ada perbedaan secara pola asuh keluarga atau perbedaan dari sudut pandang finansial, ekonomi, materi. Saya melihat di sini yang punya energi divine maskulin cukup mapan secara materi. Dia sangat berhasrat bersama dengan kamu. Ya, ini ada kebahagiaan yang cukup sempurna, Ten of Pentacles. Dia bahagia ketika kamu mau bersama dengan dia. Ya. Karena ini kamu menggunakan self power kamu untuk bisa percaya bahwa ada cinta yang lebih baik yang dapat kamu miliki. Jadi kamu harus meninggalkan luka masa lalu, dan masa lalu kamu adalah tinggal sejarah. Ya. Dan di sini ada the Keeper of Scale, ini tentang fairness and balance. Seimbangkan antara mencintai diri kamu dan mencintai orang lain. Kamu pernah terluka, jadi seimbangkan itu. Ya, seimbangkan untuk jangan ceroboh ketika kita mencintai orang lain, kemudian kita melupakan diri kita sendiri. Ya, ini. So, saya melihat ada kebahagiaan untuk Virgos di masa depan. Ini antara Mei ya sampai Juli ya energinya. Dan di sini ada Little Own, ini tentang wisdom as light as a feather. Ini tentang kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan itu bersinar terlihat ketika kamu memulai sesuatu dengan mempertimbangkan sudut pandang berbagai hal ya, terutama tentang kamu pernah pada akhirnya kamu belajar dari kesalahan, pada akhirnya kamu mulai sesuatu yang lebih stabil di sini. Saya melihat kamu bijaksana karena kamu berhati-hati untuk memutuskan sesuatu, terutama tentang cinta dalam kehidupan kamu. Ya, karena kamu belajar dari kegagalan. Ini tentang belajarlah bijaksana. Ya, seperti burung hantu, dia walaupun dalam kegelapan dia bisa melihat segala sesuatu dengan cukup jelas. Ya, bijaksana. Dan di sini ada Wolf Moon, ini tentang I will watch over you.
So kamu benar-benar ada rasa duka akibat luka di masa lalu. So kamu benar-benar pelajari cinta baru kamu ini. Apakah dia sungguh-sungguh dengan kamu? Jadi kamu tidak mau mengulang sejarah. Kamu menggunakan intuisi kamu untuk memutuskan apakah berjalan terus dengan dia atau menolak cintanya. Di sini saya melihat kamu lebih menggunakan intuisi kamu dan lebih mendengarkan inner voice-nya kamu di sini. Dan di sini ada Kitsune, I will show you whom to trust. Ya, di sini energinya tentang energi positif akan membawa kamu pada sesuatu yang dapat kamu percaya. Karena luka di hati kamu pernah kecewa, maka kamu sulit mempercayai orang lain. Tapi dengan energi positif, kekuatan dari Sang Pencipta, the universe, menunjukkan kebenaran dengan siapa kamu bisa percaya, dengan siapa kamu harus tinggalkan. Ya, so inilah pada akhirnya kamu menerima cinta baru kamu ini ya. Dan di sini ada Deep Dark Sea Mermaid, ini tentang find solution in the unknown place, in the darkness. Ya, ini ada little owl. So kamu melihat segala sesuatu dengan menggunakan intuisi kamu. Ini cukup kuat energi tentang inner voice, intuisi ya, karena kamu merasa tidak percaya dengan apa yang terlihat oleh mata, terdengar telinga. Jadi kamu lebih menggunakan intuisi kamu. Di sini ada survival and false promises. Ini tentang the desert prince. So tetaplah bertahan dan tidak perlu percaya dengan janji palsu. Ya. Tapi saya melihat di sini pasangan kamu tidak memberikan kamu janji palsu. Jadi tetaplah bertahan, ya. Tapi harus berhati-hati. Saya melihat dia tidak ada spekulatif di sini. Dia tidak punya intrik, dia tidak punya motif. Dia memiliki keinginan untuk punya keluarga dengan kamu. Karena di sini ada King of Wands, ini tentang seseorang. Ini energi divine masculine yang cukup on fire bersama dengan kamu, ya. Jadi tetap percaya ada kebaikan. Oke, terima kasih.